waktu teman-teman sekolah SMA itu kita telah nyelesain ujian nasional gitu, ujian sekolah tahun 2021 itu Bang. Kita sepakat satu kelas itu ngadain acara liburan. Nah, akhirnya kita mutusin buat camping di pantai. Nah, di situ kita masih cari info nih, pantai mana yang bagus buat kita datengin. Ya, akhirnya waktu itu di daerah gue lagi ada hip-hipnya nih. Satu pulau yang dimana pulaunya itu namanya Pulau Kunti, Bang. Sampai akhirnya kita masuk ke suatu kayak pendesaan tapi banyak hutannya gitu, Bang. Pas kita jalan, gak bisa jalan, tiba-tiba gue dengar suara burung, Bang. Suara burung, nama burungnya tuh burung kedasi, Bang. Keluarga gue percaya kalau misalnya dengar suara burung itu pertanda malapetaka. Suasana udah mulai malam juga ya kan, Bang. Suasana udah sekitar jam 11-an itu udah mulai malam. Akhirnya anak-anak cewek udah pada masuk tenda nih, Bang. Termasuk guru gua udah masuk tenda. Sedangkan yang lainnya anak-anak cowok masih di luar nih buat jaga. Gua, temen gue si Raka, sama si Deris. Lagi jaga malam lah istilahnya kayak gitu. Nah gue waktu lagi jaga tenda itu perasaan gue tuh kayak ngantuk banget, Bang. Kayak saking kayak ngantuknya gitu. Sampai akhirnya di situ langsung gak sadar diri, Bang. Langsung gue kayak orang tidur gitu di situ, dan gue di situ udah nggak sadar diri. Dan waktu gue bangun, yang tadinya pada di tenda nih, Bang, pada keluar, dan posisi gue lagi berbaring di tanah, Bang. Kedengeran lagi tuh suara burung kedasi tadi, Bang. Pertama kalinya nih, gua denger ada pulau yang lokasinya itu di Sukabumi, namanya Pulau Kunti. Lalu setelah kita cari tahu, kita riset, ternyata ada kaitannya dengan suara kuntilanak yang berasal dari gema bebatuan di pulau tersebut. Dan sebenarnya suara tersebut itu akibat fenomena alam yang terjadi ketika ada gelombang laut yang menghantam bebatuan di pulau tersebut. Makanya masyarakat di sekitar itu menamai pulau tersebut adalah Pulau Kunti. Lalu informasi yang gue dapat juga bahwa pulau tersebut sebenarnya sudah ditutup dari tahun lalu. Nah, narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalaman horornya ketika dia ini camping di pulau tersebut sebelum pulau ini ditutup permanen atau selamanya. Jadi gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Ariel. Kita sapa dulu aja, Ariel. Apa kabar, Ariel? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya, Ariel ya? Baik, Bang. Oke, Pulau Kunti ini kan udah ditutup ya, kalau di berita-berita ya. Nah, lu punya pengalaman nih, pengalaman horor bersama teman-teman lu Gua di Pulau Kunti di ini. pulau tersebut ya. Di tahun berapa lu bisa ke situ? Gue kejadiannya itu tahun 2021, Bang. Tahun 2021. Tahun 2021 itu setelah gue melaksanakan ujian kelulusan sama teman-teman gue. Jadi itu tuh teman sekelas gue, Bang. Teman sekelas. Jadi kita tuh ngerayain acara setelah ujian lah gitu, kayak momennya liburan lah gitu istilahnya, kata liburan buat acara perpisahan juga. Salah satu pulau yang ada di Jawa Barat. Oke, Di itu di Jawa Barat ya. Betul, Jawa Barat. Nah, tapi lu belum pernah dengar sebelumnya berarti ya, pada Belum saat pernah. itu ya. Pada saat itu. Itu Pulau Angker atau tidak? Kalau waktu itu gue belum pernah dengar. Belum pernah dengar Betul. ya. Nah, apa yang terjadi pada saat lu berarti camping nih ya? Iya, Camping di Pulau Kunti ini nih. Jadi gini, Bang, gue 12 orang nih, Bang, 12 orang teman sekelas gue, kita ngelaksanain camping Iya. ke pulau tersebut. Dan kejadiannya itu malah ngebuat teman gue ini meninggal, Bang. Meninggal dunia. Jadi Berapa orang? yang meninggal dunia 1 orang, Bang. 1 orang? Iya, tapi kita campingnya 12 orang. Iya, 12 orang, kita berangkat 12 orang, tapi pulang 11 orang malah.
Oke, tahan dulu ceritanya ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis, tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Ariel, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. By the way, bentar lagi tanggal 10 Juli nih guys, yang mana film Selepas Tahlil tayang untuk pertama kalinya di bioskop. Nah, film ini akan diperankan oleh beberapa artis seperti Agni, Bastian, dan juga Kang Epi. Dan film Selepas Tahlil ini adalah film yang terinspirasi dari podcast Lentar Malam dengan judul yang sama. Nah, buat pasukan Lentar Malam yang udah lama, pasti kalian tahu tentang kisah 3 tahun lalu ini. Kisah yang menceritakan tentang fenomena seseorang yang sudah meninggal, kemudian bangkit, lalu jenazahnya jalan ke kampung halamannya. Nah, di film ini akan menceritakan bagaimana kondisi dari sebuah keluarga yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia dan mengalami fenomena tersebut. Dan ternyata ayahnya semasa hidupnya punya sebuah rahasia yang sangat-sangat kelam guys. Jadi jangan sampai menyesal karena setiap jenazah punya rahasia dan kalian bisa temukan jawabannya di film Selepas Tahlil yang akan tayang di tanggal 10 Juli 2025. Ingat, jangan sampai menyesal. Itu cerita awalnya bang, waktu gue selesai ujian sekolah sama teman-teman sekolah gue sebelumnya. Waktu teman-teman sekolah SMA, itu kita telah nyelesain ujian nasional gitu, ujian sekolah tahun 2021 itu bang. Jadi kita mutusin sepakat buat ngadain suatu liburan gitu, kayak camping gitu misalnya. Kita sepakat satu kelas itu ngadain acara liburan. Nah, dari 33 siswa itu, yang sepakat hanya 12 orang, Bang. 12 orang. 12 orang ya, ada sama guru pembimbing gue wali kelas 2. Jadi wali kelas gue juga ikut dari 12 orang itu. Nah, di situ ada 2 pilihan, Bang. Kita waktu itu antara camping ke pantai sama ke gunung waktu itu. Jadi trip ke gunung gitu. Cuman ya anak-anak lain kalau ke gunung kurang setuju nih, Bang. Karena masih pro kontranya gitulah. Apalagi mereka denger cerita tentang gunung itu, mereka jadi kayak buat mereka takut gitu. Akhirnya kita mutusin buat camping di pantai. Nah, di situ kita masih cari info nih, pantai mana yang bagus buat kita datengin ya. Akhirnya waktu itu di daerah gue lagi ada hip-hipnya nih, satu pulau yang dimana pulaunya itu namanya Pulau Kunti, Bang. Cari searching dulu sebelum buat kesana tuh kita cari info dulu nih tentang pulau tersebut, kayak apa, kayak gimana gitu. Akhirnya kita putusin sepakat buat camping di pulau tersebut, di Pulau Kunti tersebut, Bang. Sebelum kita berangkat tuh kita preparean dulu, mulai dari peralatan, tenda, semuanya kita preparean dulu biasa gitu. Nah, sebelum gue berangkat tuh gue ngerasa berat banget, Bang, nih buat berangkat tuh. Buat berangkat ke pulau tersebut tuh kayak ngerasa males banget nih gitu buat berangkat gitu. Tapi gue udah sepakat nih, udah setuju kalau mau ikut. Dan posisi gue udah ikut patungan juga nih, Bang, buat segalanya gitu, kayak preparean semuanya. Kenapa lu males? Nggak tahu, Bang, jadi kayak di hati gue tuh kayak ada yang ganjel, kayak berat banget. Bahkan waktu sebelum gue berangkat tuh siangnya gue sempet tidur dulu, Bang. Siangnya gue sempet tidur, nah gue sempet mimpi juga waktu tidur itu, Bang. Di mimpi itu gue ngerasa kayak orang lari-larian, tapi gue nggak tahu kenapa bisa lari gitu. Dan gue nggak tahu itu mimpinya ada di mana, kenapa. Pokoknya di mimpi itu gue lari-lari. Nah, pas gitu bangun itu udah 2:30-an lah, Bang. 2:30 temen gue nelpon, lu jadi nggak? Sekarang kita udah di sini nih, udah standby, ayo cepet berangkat bareng. Di situ gue ngelihat jam, udah jam 2:30, sedangkan gue belum mandi, belum preparean semuanya, kayak buat berangkat tuh males banget, Bang, waktu itu kayak berat gitu. Cuman gue orangnya gak enakan nih, Bang, kalau misalnya gue tolak nanti gak enak, apalagi ini acara terakhiran gitu setelah kelulusan. Nah, akhirnya ya udahlah gue terpaksa buat ikut lah.
Di situ gue ikut, tapi gue nggak ikut bareng rombongan teman-teman yang lain. Nah, ada satu teman gue namanya Epul, Bang. Dia telat juga karena ada urusan keluarga nih. Ya udah Pul, bareng gue aja gitu di motor gue. Sedangkan yang lain rombongannya naik mobil, Bang. Gua jemput si Epul dulu nih ke rumahnya Bang. Dijemput si Epul dulu, di situ ya si Epul ternyata belum ada di rumah nih Bang. Jadi dia kayak nganterin neneknya gitu ke kondangan gitu. Gue nungguin dulu di situ lama lumayan sampai akhirnya si Epul datang, ya udah preparean, siap-siap berangkat, ya udah kita jalan berangkat berdua nih Bang. Dia yang bawa motor, gue yang dibonceng. Berangkat di jalan biasa aja Bang, di jalan raya kita masih bercanda-canda ngobrol gitu, kayak lu nanti abis lulus sekolah mau kemana gitu, mau kerja apa kuliah, biasa kayak gitu, bercanda-bercandaan. Kayak motor pun masih banyak gitu lalu lalang, selip menyelip tuh masih banyak gitu motor, sampai akhirnya kita masuk ke suatu kayak pendesaan tapi banyak hutannya gitu Bang. Tuh suasananya di situ udah mulai dingin gitu, hawanya mulai dingin lah. Dan di situ udah jarang banget ada motor yang lewat Bang. Jam berapa itu? Itu jam setengah empatan lah. Itu masih ada di situ ya, masih di jalanan sepi itu yang banyak, pokoknya kayak hutan gitu sih, banyak pohon-pohon gede. Udah nggak ngobrol nih, bukan nggak ngobrol sih, tapi jadi ngobrolnya tuh jarang gitu. Kayak gue cuma lihat-lihat doang, sekeliling gitu. Sampai akhirnya teman gue kayak bilang, tiba-tiba kalau misalnya ada hantu gimana tuh? Di situ gue omelin Bang. Sampai gue kepis tuh tangannya, gasnya, biar cepet maju lu pelan banget bawa motor, ini udah mau sore nih. Soalnya di situ udah mulai waktu maghrib gitu Bang. Sedangkan kita masih di perjalanan, masih ada di situ nih. Gak enak juga sama yang lain gitu maksud gue tuh. Pas kita jalan, gak bersang jalan, tiba-tiba gue dengar suara burung. Suara burung, nama burungnya tuh burung kedasi. Burung kedasi, tapi kalau misalnya orang Sunda itu bilangnya burung wik-wik. Burung wik-wik itu ada, pokoknya suaranya tuh khas banget. Nah, keluarga gue percaya kalau misalnya dengar suara burung itu pertanda malapetaka. Pertanda malapetaka, atau misalnya ada orang yang meninggal di sekitar kita, orang terdekat atau siapapun itu, istilahnya tidak jauh dari malapetaka lah Bang gitu. Dan ternyata nggak cuman dari keluarga gue aja Bang, tapi dari mitos-mitos di kampung gue itu terkenal banget Bang tentang suara burung kedasi tersebut. Akhirnya gue pas ngedenger suara burung itu, wah perasaan gue yang tadinya gak enak makin gak enak lagi nih Bang. Ada apa ini ya, ada apa gitu, gue kepikiran banget tuh pas di jalan tuh. Dan itu suara burungnya ngikutin kita Bang. Jadi dari tikungan pertama ke tikungan kedua tuh kayak masih terdengar jelas banget Bang. Kayak nggak ada jedanya sama sekali. Sampai akhirnya ke tikungan ketiga menuju dermaga, suara burung itu langsung hilang. Langsung hilang, pokoknya langsung nggak ada lah. Akhirnya kita sampai di dermaga. Teman-teman yang lain udah pada nungguin tuh Bang di dermaga, di warung-warungnya gitu, lagi pada ngopi, lagi pada istirahat gitu, ada yang lagi bercanda-canda juga. Akhirnya di situ kita sampai nemuin teman-teman, kayak lu lama banget, kemana aja lu, kata teman-teman gue kayak gitu. Iya tadi gue ini nganter dulu si Epul nih, tadi ada urusan dia. Ya udah di situ kita preparean dulu lah biasa di dermaga Bang, cek-cek barang semuanya, matras, tenda semuanya di cek-cek gitu. Akhirnya setelah cek kita berangkat ke pulau tersebut itu 4:30-an lah Bang. 4:30-an, 5:30 kurang lebih lah segitu pokoknya. Kita nyewa perahu Bang. Nyewa 3 perahu karena buat ke pulau tersebut tuh harus naik perahu dulu Bang. Karena kayak pulau gitu, kayak pulau-pulau di tengah laut gitu Bang. Perahunya perahu apa nih? Nelayan kah? Perahu nelayan. Perahu nelayan ya? Kayu gitu kan? Iya, yang kayu kayak gitu. Cuman kayu gede gitu Bang perahunya. Nah kita nyewa 3 perahu, ya udah berangkat. Perjalanannya kurang lebih 15 menit tuh, 20 menitan lah kayak gitu. Kita biasa kayak nyantai-nyantai di perahu tuh, di kayak ketawa-ketawa gak jelas gitu. Sampai akhirnya tibalah di titik pulau tersebut Bang. Ternyata gue pikir waktu kita sampai itu cuman rombongan kita aja nih Bang yang kesana tuh. Ternyata pas di sana tuh banyak banget wisatawannya gitu. Banyak pengunjungnya.
banyak pengunjung, terus banyak juga yang kayak pasang tenda buat camping juga mereka, buat camping gitu. Ada juga yang tukang warung, tukang dagang, semuanya ada banyak lah gitu di situ. Pas tiba di sana emang kalau pemandangannya benar-benar bagus banget bang. Pasirnya bersih, semuanya kayak masih terurus lah gitu ya. Kita sampai di titik awal pulau itu kayak biasa lah. Kita disampaikan nih sama penjaga pantainya bang. Kalau misalnya mau camping atau mau misalnya pasang tenda di sini aja ya, jangan keluar dari jalur. Itu dari kata penjaga pantainya tuh waktu itu, dia bilang kayak gitu. Nah karena kita ramean nih bang, ada 12 orang, posisi kita kan anak-anak muda lah ya gitu. Anak-anak muda yang mau camping, kalau misalnya malamnya itu kita berisi karena nyanyian gak jelas, takutnya yang lain keganggu gitu bang. Akhirnya kita mutusin buat cari tempat yang agak sepian tuh waktu itu bang. Di luar jalur? Iya di luar jalur. Berarti betul. tanpa bilang juga? Iya betul, tanpa bilang. Karena ya nggak jauh-jauh juga menurut saya ya gitu, kata menurut mereka juga gitu. Ya udahlah, sepakat cari tempat yang nggak sempian biar nggak keganggu yang lain gitu. Karena banyak yang camping juga di situ bang. Kita jalan nyusurin pantai itu, nyusurin pulaunya, kayak nggak berasa ternyata kita udah kehilangan dari pengunjung yang lain bang. Pengunjung yang lain udah nggak kelihatan gitu dari kita. Akhirnya kita tiba di satu titik itu kayak hutan gitu, pokoknya nggak jauh ke pantainya tuh, nggak jauh ke bibir pantai itu. Di situ kayaknya itu tempat belum pernah didatengin sama manusia gitu bang. Karena kayak rumput liar tuh masih banyak tumbuh, bekas injakan kaki orang atau bekas camping itu belum ada gitu. Jadi kayak cuma kita doang nih di pertama kayaknya nih. Ya udah kita pasang tenda di situ, semuanya preparean, ngeluarin barang, matras, tenda semuanya disiapin. Udah tuh bang, kita beres-beres. Anak-anak lain ada yang cari kayu bakar nih bang, buat nantinya malamnya buat api unggun gitu. Sedangkan anak-anak ceweknya preparean buat ngeluarin snack. Nah, itu kita buat masak juga nih bang, buat acara masak juga. Nah ternyata di situ kita lagi ngadain acara juga bang. Acaranya itu acara ulang tahun guru gua, karena wali kelas gue kan ikut juga nih bang. Terus di posisi dia lagi ulang tahun. Nah kita mau ngebuat suatu acara, yaitu acaranya prank. Jadi ngeprank guru gua nih dengan cara pura-pura kesurupan. Nah salah satu teman gue namanya si Deris ini jadi aktor kesurupannya gitulah bang. Cowok nih? Cowok itu waktu posisi mau maghrib tuh bang. Waktu maghrib tuh ya udah, setelah selesai preparean kita mulailah ke acara pertama nih bang. Acara pertama, acara ngeprank gitu. Ya kita lagi kumpul-kumpul beres-beres barang, tiba-tiba temen gue teriak pura-pura kesurupan nih bang. Teriak kayak wah ini bla bla bla, sampai wali kelas gue beneran panik di situ, kayak ini kenapa, ini anak kenapa ini, nggak tahu bu gimana. Di situ teman-teman gue ngeyakinin guru gue nih buat percaya nih kalau ini beneran gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu, selesai acara temen-temen cewek gue kayak ngambil kue, terus kayak selamat ulang tahun gitu, ngucapin. Di situ selesai lah itu acara pranknya, happy-happyan lah gitu, ngasih kado. Terus sempat sesi pemotretan bersama juga di situ, semuanya sesi pemotretan. Abis itu ya udah langsung ke waktunya maghrib tuh, yang sholat, ada yang sholat waktu itu, ada yang kayak nggak sholat juga ada waktu itu. Terus ya udah, setelah sholat kita nyalain api unggun nih bang. Nyalain api unggun, terus biasa masak nih, karena kita juga di situ mau masak buat makan gitu lah. Masak, habis selesai masak biasa kita nyemil nih. Kita duduk sambil ngelilingin tuh api unggunnya di tenda, di depan tendanya. Tendanya 2 tuh bang. Tendanya 2, kita ngelilingin itu api unggun. Biasa bercanda-bercanda nih bang, ketawa sambil main gitar. Di situ kita nyanyi-nyanyi. Ingat banget tuh gue nyanyi lagu Jendela Kelas itu, Jendela Kelas sama Pantai Dewata Bali itu. Terus kita nyanyiin itu. Terus kita kayak cerita-cerita momen-momen zaman sekolah 3 tahun gitu, sama waktu-waktu zaman COVID lagi. Sampai akhirnya temen gue yang cewek nih namanya si Cynthia tiba-tiba bilang, tadi beneran monyetnya di situ. Gue yang nggak tahu apa-apa kok ngerasa siapa yang begitu. Semuanya gue tanyain kan, sampai gue dilempar nih sama temen gue, dilempar
pakai batu kerikil itu, lu kayak wartawan aja lu, nanya-nanya mulu, dengerin apa? Ya udah di situ akhirnya temen gue nih cerita gitu. Jadi rombongan yang lain yang pakai mobil ini tadi di saat di perjalanannya tuh bang, mereka ngelewatin satu desa. Nama desanya Cimonyet, desa Cimonyet gitu. Desa Cimonyet. Iya, desa Cimonyet. Nah di desa itu banyak banget monyet-monyet liar bang. Oh. Iya, monyet-monyet liar. Nah saat mereka lagi jalan bawa mobil, karena emang kosong jadi mereka bawanya cepet nih bang. Tiba-tiba ada segerombol monyet gitu lewat di depan mobil mereka, langsung ketabrak gitu. Oh, ada monyet yang ketabrak. Monyet ketabrak, tapi banyak monyetnya nih bang, yang lewatnya banyak, jadi segerombolan gitu monyetnya. Tapi yang anehnya di situ yang cuma satu, padahal yang ketabraknya tuh barengan gitu. Jadi pas lewat langsung tabrak saking kencengnya mobil gitu. Pas dicek katanya kok cuma satu, kata teman gue yang waktu itu. Yang nggak tahu yang lainnya pada kabur kali gitu. Terus teman gue kayak bercanda, ya udah lu ikutan aja sono sama monyet katanya. Gue kocak lu, kata gue. Biasalah bercanda namanya sama temen ya kan bang. Akhirnya ya udah gitu, gue nggak terlalu bawa pikiran juga lah tentang masalah itu. Ya udah mungkin hal biasa juga sih mungkin ya. Akhirnya ya udah di situ kita nikmatin suasana obrolan gitu sambil nyanyi. Tiba-tiba temen gue nih bang, si Ara, cewek, tiba-tiba izin nih ke guru gue bang, kayak Bu, Ara izin ke tenda ya buat istirahat, soalnya lagi gak enak badan. Oh ya udah nah, istirahat aja, kata guru gue waktu itu. Terus si Ara ini masuk ke tenda istirahat gitu, sedangkan yang lainnya pindah nih bang, dari yang tadinya di tenda duduknya pindah ke pesisir pantai buat nikmatin suasana pantai di malam hari gitu. Oke. Ya pindah, sedangkan yang di tenda sendiri cuma si Ara ini yang di tenda sendiri, yang lainnya sama gue itu di pantai nih. Di pantai kita biasa kayak tadi, kayak nyanyi sambil main gitar semuanya, main game juga kayak main Truth Order, main Uno, semuanya di situ kita lakuin biasa. Tiba-tiba itu kurang lebih waktunya nggak berselang jauh juga sih, tiba-tiba si Ara yang tadi di tenda ini lari bang ke pantai. Lari kayak orang kenceng banget, kayak orang ketakutan, dia kayak anak kecil yang keluar dari kandang singa, dia lari langsung meluk guru gue bang, kayak ketakutan gitu. Mukanya kayak pucet banget, terus badannya kayak gemeter gitu. Ditanya lah kita sama kita ya, karena kita juga kaget, kok lu lari-lari sih, kenapa sih? Cuman anehnya nih teman gue nggak bilang gitu, ketakutan sambil merem gitu. Ya udahlah, mungkin karena gak enak badan atau gimana, ya udahlah kita kembali ke aktivitas normal kita ya bang, kayak ada yang nyanyi, yang main gitar gitu, yang ngobrol. Sedangkan teman gue yang tadi lari itu ditenangin nih sama guru gue sama temennya si Akila namanya, ditenangin. Biasalah kita kembali lagi ke aktivitas normal kita. Nah habis itu si Bagas nih teman gue bang, orang yang paling receh, pokoknya yang paling lucu lah di situ. Dia tiba-tiba kayak, gue ke tenda dulu ya, mau ngambil air minum, aus gue katanya. Karena dia yang tadi teriak-teriak itu, yang nyanyi gak jelas itu dia gitu. Jadi dia ke tenda buat ambil air minum sendiri nih bang, sendiri jalan ke tenda. Pas gue udah nggak tahu tuh di tenda kenapa dia. Cuman waktu kita lagi di pantai itu, lagi duduk di pesisir pantai itu, tiba-tiba gue denger suara dia dari arah tenda bang. Kenceng banget suara dia. Wah, si Bagas kenapa tuh, kenapa? Tersamperin langsung ke tenda, semuanya nyamperin. Dan gue ngeliat si Bagas nih udah posisi berbaring di tanah bang, berbaring di tanah kayak orang yang linglung gitu. Pokoknya dia masih sadar, nggak pingsan, masih sadar, cuman kayak orang linglung gitu. Sampai teman gue si Epul kayak bangun. Sedangkan teman gue yang lainnya di Mang, dia malah ngerekam di video, malah divideoin gitu. Kayak tuh sambil ketawa-ketawa, karena mungkin maksud mereka tuh si Bagas ini canda lu, ngeprank ya lu gitu, kayak karena orangnya orang receh gitu, orangnya suka bercanda gitu. Jadi mereka pikir si Bagas ini lagi bercanda gitu. Ya udahlah, direkam sambil ketawa-ketawa gak jelas nih. Teman gue yang satunya ngebangunin nih, ayo bangun, kenapa katanya gitu.
Ya udah dibiarin gitu, dia nggak ngomong-ngomong juga sama nih kayak si Ara tadi, nggak ngomong sama sekali. Sama dia kayak orang ketakutan, cuman bedanya dia tuh kayak orang linglung. Iya, Kayak orang iya. linglung, ya udah disuruh istirahat lah di tenda. Kita kembali ke pantai, ya udah di situ masih normal bang. Di situ juga masih jam setengah sembilanan lah bang ya. Setengah sembilanan kita masih nggak ada hal-hal aneh juga. Cuaca masih cerah juga waktu itu. Habis jam 10 kita kembali ke tenda semua bang. Jam 10 kembali ke tenda, biasa duduk lagi, yang di dalam tenda di dalam tenda, yang di luar tenda di luar tenda waktu itu. Yang ada yang main game, ada yang main gitar lagi, ada yang nyemil waktu itu. Nah, teman gue nih si Akila bilang, gue kencing dulu ya, itu anter dong gitu. Diantar lah sama si Cynthia, cewek lagi nih. Jadi dua cewek nih ke daerah ke semak-semak itu, nggak jauh dari tenda lah. Nggak lama dia malah lari lagi bang. Dua orang itu lari, lari lagi. Abis kencing itu lari, tapi larinya kayak pas dateng langsung kayak berhenti gini, ngeliatin tenda sekitar, ngeliatin kita sambil bilang syukur gitu katanya. Itu temen gua yang abis kencing itu tiba-tiba bilang kayak gitu. Terus ditanya lah kita, dan itu sempat kerekam juga dialognya. Jadi waktu dia ceritain tuh sempat kerekam juga gitu. Ternyata temen gue si Akila ini saat kencing tuh dia ngerasa ada yang manggil bang. Ada yang manggil namanya gitu. Terus ngedenger suara banyak orang nih, banyak orang kayak suara pesta gitu. Ya udah di situ juga suasana udah mulai malam juga ya kan bang. Suasana udah sekitar jam 11-an itu udah mulai malam. Akhirnya anak-anak cewek udah pada masuk tenda nih bang. Termasuk guru gua udah masuk tenda. Sedangkan yang lainnya anak-anak cowok masih di luar nih buat jaga. Nah, yang lainnya juga ada yang udah di tenda, udah pada istirahat lah gitu. Nah, yang di tenda tinggal sisa lagi 3 orang. Gua, temen gue si Raka, sama si Deris. 3 orang itu udah di luar tenda gua. Lagi jaga malam lah istilahnya kayak gitu. Karena gue waktu lagi jaga tenda itu, perasaan gue tuh kayak ngantuk banget bang. Padahal posisi siang tadi gue tidur gitu. Maksud gue tidur tuh biar nantinya bisa gadang gitu waktu siang tuh. Tapi pas di situ gue ngerasa ngantuk banget, kayak mata gue tuh pengen selep-lepnya gitu, pengen langsung tidur aja gitu. Terus pundak gue tuh ngerasa berat banget gitu bang. Gak bisa bangun gitu. Gue posisi duduk gitu. Kayak saking kayak ngantuknya gitu. Sampai akhirnya ya udahlah gue tidur aja. Gue tiba-tiba di situ langsung nggak sadar diri bang. Dan gue nggak tahu kejadiannya gimana waktu itu karena jadi gue ngerasa ngantuk, gue langsung kayak udahlah nggak usah ditahan gitu kata gue. Langsung gue kayak orang tidur gitu di situ, dan gue di situ udah nggak sadar diri. Dan waktu gue bangun, yang tadinya pada di tenda nih bang pada keluar, dan posisi gue lagi berbaring di tanah bang. Masih malam nggak? Iya masih malam. Posisi masih malam tuh, masih jam berapaan itu, nggak sampai berjam-jam juga itu. Terus mereka ngeliatin gue kayak orang ketakutan bang, kayak panik, ketakutan gitu. Terus gue tanya dong, gue tatap matanya satu-satu. Pas gue tatap matanya satu-satu, mereka kayak nggak mau ditatap, buang gitu. Kayak nggak usah tatap gue kayak gitu. Seolah-olah nggak mau ditatap gitu. Terus gue tanya dong, kenapa sih? Ada apa gitu kata gue kayak gitu. Terus akhirnya guru gue bilang bang, tadi kamu kesurupan katanya. Kesurupan, terus pas kesurupan kamu ngomong kalau tempat ini bukan tempat kalian katanya kayak gitu. Bukan tempat kalian nggak seharusnya datang ke sini. Dan waktu kamu kesurupan, kamu bilangnya ngaku-ngakunya kayak leluhur dari kamu sendiri. Jadi waktu kesurupan gue tuh, gue kayak kesurupan, mungkin gue ngerasa ngantuk tadi kali, gue kayak tidur sebentar. Cuman teman-teman gue kayak ketakutan gitu, ngeliat mukanya gitu kayak orang ketakutan banget gitu. Sampai ya udahlah gue disuruh istirahat gitu di tenda. Kita semuanya karena udah pada takut tuh, teman-teman gue udah pada ketakutan, nggak ada yang mau jaga malam juga. Akhirnya kita masuklah ke tenda nih bang. 2 tenda, 1 tenda cewek, 1 tenda cowok. Nah si tenda cowok ini kan banyak kan nih bang orang-orangnya. Itu dimuatin satu-satu, jadi kayak sempit dalam tenda tuh, kayak dempet-dempetan gitu, karena saking gak maunya di luar gitu.
Di situ yang lain udah pada tidur nih bang, ada yang udah ngorok lah tidurnya gitu, sedangkan gue di situ nggak bisa tidur malah. Yang tadinya gue ngantuk berat, di situ malah gue seger banget bang. Dan di situ malah gue kayak kepikiran gitu, kepikiran yang kejadian tadi, maksudnya kayak temen gue ngelihat ini gitu, ngelihat apa namanya teriak gitu, terus gue yang tadi tiba-tiba katanya kesurupan, itu gue sambung-sambungin tuh kok bisa sama kejadian-kejadian aneh tuh gue sambung-sambungin tuh karena nggak bisa tidur juga. Terus waktu gue lagi ngelamun tuh posisi nggak bisa tidur, tiba-tiba kedengeran lagi tuh suara burung kedasi tadi bang. Oh. Iya, jadi tiba-tiba gue ngedenger suara burung kedasi itu kayak ada di atas tenda. Jelas banget waktu itu suaranya. Kok gue ngerasa kok muncul lagi nih suara gitu, kenapa kok ini suara kayak ngikutin banget nih burung gitu. Gue sempet kayak nengok keluar gitu ngeliatin burungnya nggak ada, tapi itu persis banget suaranya kayak di atas tenda gitu bang. Terus kayak ada apa gitu, gue kepikiran banget karena perasaan gue di situ udah kayak janggal banget bang. Ya udah gue di situ dipaksa tidur, dan di situ gue udah mulai ngantuk nih bang, udah mulai ngantuk. Tiba-tiba dari tenda cewek tiba-tiba teriak. Itu guru gua, temen gua yang satunya lagi teriak manggil-manggil nama si Ara. Kayak, Ra bangun Ra, Ra bangun gitu. Ra kenapa Ra istighfar Ra gitu. Lagi pada tidur teman-teman gue langsung pada loncat, pada bangun. Kenapa? Langsung pada keluar tuh bang. Langsung pada keluar, langsung nyamperin ke tenda cewek gitu. Dibuka lah gitu resletingnya, diliatin, dan ternyata temen gue si Ara ini bang, di situ posisinya dia kayak orang kesambet, kayak kesambet gitu, badannya getar semua gini. Cuman yang lebih anehnya matanya nih melek nih bang, masih buka gitu, melek, tapi dia fokusnya ke satu titik di depan gitu. Dan yang lebih anehnya matanya kedip, jadi kedip, cuman dia nggak bisa belok-belok gitu. Jadi tetap fokus aja gitu, tatapannya ke depan sambil kedip-kedip gini. So gue kayak kenapa gitu, kita heran banget. Nah, dan kita pikir itu hipotermia bang. Oh iya. Karena badannya dingin semua, badannya dingin sambil kayak gemeter gini tangannya gitu. Coba balutin pakai sweater karena nggak ada selimut kan bang, nggak ada selimut, kita balutin pakai sweater yang ada itu. Nah pas kita coba buat nolongin si Ara ini bang, tiba-tiba hujan malah dateng bang. Kayak tiba-tiba banget itu, langsung nggak gerimis dulu, langsung blek kayak ditumpahin gitu hujan. Langsung deres. Ditumpahin gitu, iya, langsung deres. Kayak kok tiba-tiba hujan padahal kan tadi cerah gitu. Ya udah jangan fokus dulu ke sana, fokus dulu ini nih si Ara gimana ini gitu. Di situ suasana kayak mulai panik kan bang. Temen-temen gue kayak kebingungan nih, ini anak kenapa nih kok masih melek tapi nggak ngomong-ngomong nih, maksudnya kenapa nih. Kita pikir ya hipotermia gitu, makanya kita balutin pakai selimut, tapi setiap kita coba buat kasih pertolongan pertama lah istilahnya gitu bang, hujan tuh semakin deras bang. Jadi seolah-olah nggak boleh ditolongin nih anak gitu. Jadi hujan tuh semakin kita nolongin, ini hujan makin datang, makin deras, dan itu disertai sama angin bang. Jadi angin tuh kenceng banget malam itu, sampai tenda cowok ini sampai rembes sama air hujan sama angin, kayak ke bawah gitu. Terus api-api unggun itu sambil berserakan gitu ke bawah angin. Di situ gue, aduh, ini kenapa ini, gue kayak ini kenapa ini bisa kayak gini nih si Ara ini. Gue juga bingung kan di situ. Gue ngerasa ada yang janggal juga di situ, kenapa ini anak gitu kan. Gue tanya kan ke temen deketnya si Akila, kenapa. Dan disitulah baru temennya cerita bang, kejadian si Ara ini kenapa. Jadi sebenarnya saat dia datang ke camping itu, saat dia datang ke situ dia dalam posisi menstruasi bang. Dalam posisi menstruasi itu, menstruasinya katanya lagi pas saat di jalan, pas di mobil katanya. Dan si Ara ini ceritanya cuma ke si Akila nih, temen deketnya, temen sebangkunya. Sedangkan ke yang lain enggak, karena katanya kalau cerita ke yang lain nanti yang ada
malah puter balik katanya pulang gitu, terus nggak jadi. Dan si Ara ini orangnya nggak enakan gitu, jadi dia ceritanya ke temen deketnya aja gitu. Nah, jadi saat dia di tenda bang sendiri nih, yang tadi kita tinggalin, saat di tenda sendiri si Ara, dia lagi ganti pembalut bang. Oke. Ganti pembalut gitu. Nah pas dia ganti pembalut, dia ngedumel sendiri bang, kayak kenapa sih harus hari ini gitu datangnya gitu, nggak ada hari lain apa gitu. Tiba-tiba ada yang jawab bang dari luar tenda. Iya, dari luar tenda ada yang jawab, suara si Ara yang ngomong sendiri ini. Halus atuh katanya, yang artinya bagus dong. Itu suaranya kayak suara kakek-kakek, katanya berat banget. Itu menjawab suara si Ara ini. Dari posisi dari luar nih suaranya. Di situ si Ara kayak, siapa itu, siapa? Sampai ngira itu yang lain gitu, anak-anak cowok mungkin yang lagi di tenda. Kalian ya katanya gitu. Itu nggak ada jawaban sama sekali bang. Terus mungkin ya udahlah si Ara mikir itu yang lain gitu, anak-anak laki gitu yang lagi di tenda gitu. Dia lanjut kayak ganti pembalut gitu. Terus tiba-tiba nggak berselang lama, nggak jauh dari jeda dia ngomong, tiba-tiba ada jawaban lagi bang dari luar. GG apa artinya, ntar juga kamu tahu sendiri lah gitu. Di situ si Ara langsung kayak yang tadinya lagi ganti pembalut langsung kayak ngepris gitu, kayak aduh ada apa gitu, kayaknya ada apa ini gitu, kayak ketakutan gitu, panik. Terus dia coba baca doa di situ katanya bang, dia coba baca doa, baca ayat kursi gitu. Setiap satu ayat dia baca, dari luar malah ngejawab suara kunyahan bang, suara kunyahan kayak lagi ngejilat gitu, kayak gitu bang. Ya setiap dia ngelantun satu ayat Al-Quran, itu jawaban dari luar kayak orang lagi ngunyah, kayak ngecap gitu, kayak gitu. Itu berulang kali bang, sampai akhirnya doa dia selesai, langsung dia lari kencang banget, dia lari ke arah pantai, ke posisi kita yang ada di pantai itu. Dia lari langsung meluk guru gue. Itu kejadiannya. Jadi di situ, nah di situ si Akila tuh nyeritain semua kejadiannya nih tentang si Ara ini. Ya udah, di situ reaksi teman-teman gue malah marah nih ke si Akila, marah banget bang. Di situ kayak, kenapa nggak bilang dari awal gitu kalau dia kejadiannya kayak gini, terus posisi lagi main, kenapa nggak bilang gitu. Di situ jadi skala malah saling menyalahkan bang. Jadi bukannya nolongin si Ara nih, kita malah pada berantem di situ. Awalnya dari 1 ke 2 orang, dari 2 orang ke 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu semuanya jadi pada adu mulut gitu bang. Jadi kayak, siapa sih yang ngajak kita ke sini? Lu kan yang ngajak kita ke sini. Lah, lu kenapa pada mau, katanya gitu. Semuanya kayak egois gitulah. Pokoknya berantem sampai di situ posisinya mereka mau saling meninggalin gitu, kayak udahlah kita masing-masing aja pulang, gue cabut duluan aja. Muak gue di sini, apalagi kejadiannya kayak gini. Dia kayak mereka tuh kayak udah mau bawa tas nih bang, udah mau pada pergi sendirian. Cuman di situ alhamdulillah kita ada guru gue kayak berusaha buat tenangin nih bang. Jangan gitu dong, ini lihat teman kalian nih kena musibah, lihat ini teman kalian 3 tahun nih temenan satu kelas, mukanya sama, susah seneng kalian bareng, kalau misalnya ada apa-apa kalian bareng-bareng kan, masa saat kejadian kayak gini kalian malah saling egois, saling ninggalin. Kita disadarin lah di situ bang, sama guru gua, sama wali kelas gua disadarin. Terus mereka kayak pada diem gitu, kayak nunduk, kayak oh iya benar juga gitu katanya. Ya udah, kita berusaha nolongin si Ara ini bang, karena dia masih posisi kayak gitu. Jadi kita bingung juga nih, udah dipakainin sweater gitu, hujan makin deras juga, angin nggak berhenti. Ini kita bingung nih, gimana caranya nih buat nolongin ini. Akhirnya di situ guru gua nunjuk temen gua, kamu coba dong ke pantai, siapa tahu ada nelayan gitu yang lagi cari ikan, buat suruh kesini ya, buat minta pertolongan gitu. Temen gue gak mau nih bang, takut. Udah jam berapa sih itu? Itu udah jam 12, setengah 12an lah ya bang. Pokoknya posisi udah hujan juga waktu itu, udah hujan deras. Di situ temen gue malah nggak mau, ketakutan nih, disuruh sama guru gue nggak mau. Sampai akhirnya salah satu temen gue nih
namanya si namanya si Epul, ketua kelas juga dia bang, ketua kelas. Ya udah saya aja bu yang ke pantai gitu, ya udah temenin sama yang lain nggak mau nih bang. Terus gue kayak ya udah sama gue aja, nggak apa-apa lah, gue sendiri aja gitu katanya. Sekali si Epul dia jalan sendiri nih bang ke area, ke pantai gitu, kayak buat cari orang atau misalnya ada orang gitu atau ada nelayan lah gitu yang lagi cari cari ikan di situ. Pas ya udah pas kita fokus ke si arah ini bang supaya bisa nolongin ini, gimana sih nolongin dia gitu sampai bisa bawa pulang. Nggak lama si Epul yang tadi ke pantai balik lagi ke tenda bang, balik lagi ke tenda, lari juga dia, lari kayak orang ngos-ngosan gitu. Kenapa lagi? Tadi katanya waktu lagi jalan gue ngelihat ini sosok perempuan, kayak perempuan pakai baju putih gitu, rambutnya panjang gitu, cuman telinganya tuh robek. Jadi dua-duanya robek gitu bang. Robek, rambutnya panjang, dia kayak ngeliatin gue sambil ngetawain gue katanya, kayak seolah-olah ngeledekin gue, kayak lu mampus kayak gitu. Si Apple ini cerita nih waktu dia balik lagi nih, dia kayak orang ketakutan banget waktu di situ, makin chaos banget bang. Wah, kita posisi hujan tuh makin deras banget di situ, kayak nggak berhenti, nggak ada jeda sama sekali kayak buat berhenti gitu. Angin makin gede juga di situ. Ya udahlah, kita sekarang pulang aja nih. Pokoknya kita jam segini harus pulang tuh di jam 12 setengah satuan kita pulang lah bang. Jam 12 tuh kita langsung ya udahlah, kita kembali ke titik awal kita gitu, ke tempat kita tadi bersandar perahu. Nah kita kembali ke situ, kita putusin. Akhirnya kita dibagi dua nih bang. Jadi si Ara yang lagi sakit nih, yang kayak hipertermia nih, dibopong lah sama si Akila temen deketnya, sama satu lagi si Raka, terus sama si Deris. Jadi berempat mereka lebih duluan berangkat. Ya udah kalian berangkat duluan aja ya, supaya si para ini langsung diberi pertolongan pertama gitu sama warga-warga yang di sana gitu. Sedangkan yang lainnya itu kenapa nggak bareng, karena kita yang lainnya beresin tenda bang, karena berserakan. Berserakan. Jadi ya udah yang lain beresin tenda gitu. Sedangkan rombongan yang pertama udah berangkat duluan nih sambil bopong si Ara yang lagi sakit ini. Jadi bopong lah, langsung jalan kan mereka duluan, sedangkan kita beresin tenda dulu nih, cabutin paku gitu. Nah gue di situ gue pertama kali ngelihat sosoknya. Jadi gue lagi jongkok nih bang, lagi jongkok buat nyabutin paku yang ada di tenda tuh, dicabut, gue posisi jongkok, gue ngelihat sosok hitam gede banget. Itu gedenya kalau misalnya diukur bisa sampai ubin atas, saking gedenya bang. Cuman yang gue anehnya itu sosoknya hitam, cuman dia tuh kayak tulang belulang gitu bang, tulang belulang tapi kayak dilapisin kulit, jadi kulitnya kayak ngelambai ke bawah gitu, jadi kayak gini, kayak kulitnya masih kelihatan, terus tulangnya kelihatan gitu. Dan itu hitam banget, kayak bentuk tongkraknya tuh kelihatan, cuman dilapisi sama kulit gitu. Rambutnya gimbal kayak singa gitu, kayak singa, sampai ke sini tuh banyak banget rambutnya. Terus satu matanya kayak keluar dikit, warnanya merah banget gitu. Dan yang lebih seremnya tuh lidahnya tuh kayak ngejulurin lidah dia sampai ke atas tanah, ke tanah dia ngejulurin lidah panjang banget sampai ngejilatin tanah bang. Si makhluk itu posisi gue lagi jongkok, lagi cabutin paku di tenda, gue posisi kayak gini ngeliat, langsung teriak gue di situ. Wah, dia ini di mana nih? Posisi dia agak jauh nih dari jarak gue bang. Jadi gue lagi jongkok, dia posisinya sekitar berapa meter lah dari gue gitu, nggak terlalu deket juga bang. Tapi dia seolah-olah kayak gini, kayak buat ngedatengin kita. Cuman nggak gerak, kayak kepalanya doang yang kayak gini sambil lidahnya tuh ngejilatin tanah, kayak gitu. Di situ gue langsung kayak teriak gitu. Teman-teman gue yang lain lagi yang buru-buru nih, yang panik, sambil panik sampai kaget gitu, karena saking kagetnya gue teriak gitu, kayak kenapa sih, apalagi sih gitu, kata teman gue gitu.
Tadi gue ngeliat, udah jangan dibahas, pokoknya langsung pulang, kata temen gue gitu. Gue sampai dimarahin tuh, pokoknya pulang cepet, juga usah dibahas, nanti bahasnya. Kita pulang gitu, langsung nih pas kita mau berangkat nih bang, udah gendong tas juga, tiba-tiba temen gue si Apple yang tadi berangkat duluan, tiba-tiba balik lagi ke tenda bang. Lari dia balik lagi ke tenda, terus kayak, kita nyasar demi Allah nyasar kita, kata si Apple temen gua. Maksudnya apaan sih? Nyasar apaan lu, yang bener kalau ngomong, kata temen yang lain kan. Iya, kita gak nyampe jalannya gitu, gak nyampe apaan, orang kita nggak jauh kok, nggak mungkin jauh katanya, kita tinggal lurus aja, lu kalau misalnya nggak tahu tinggal lewat pesisir pantai aja, kata gue kan waktu itu. Enggak, beneran kita sumpah nyasar, nggak ketemu jalan pulangnya. Terus yang lain gimana? Yang lain lagi nunggu lah. Terus lu ngapain kesini? Ternyata si Apple ini balik lagi buat ngejemput kita. Siapa tahu dari masing-masing kita ada yang tahu jalannya nih. Karena mereka ngerasa kesasar nih. Yang duluan tadi pergi tuh ngerasa kesasar. Akhirnya si Apple yang ditunjuk buat balik ke tenda nih. Ya gue jemput kalian lah. Siapa tahu kan kalian tahu jalannya. Orang kita semuanya nggak ada yang tahu jalannya. Ya udahlah, berangkatlah gitu ya buat nemuin yang lainnya yang lagi nunggu. Pas kita jalan gitu, yang lain mana? Dia tadi nunggu di sini, demi Allah gue tadi nunggu di sini, kata temen gue si Apple yang tadi balik kembali ke tenda tuh bilang kayak gitu. Iya, gue yakin dia nunggu di sini tadi, beneran sumpah. Yang bener lu, serius lu, jangan bohong, ini udah malam, ini udah mau mulai masuk subuh, ini lu gak usah bercanda kalau kayak gitu. Si Ara juga lagi kondisi lagi sakit, demi Allah. Itu sampai kayak nyebutin kayak ya sumpahan pokoknya. Mungkin mereka udah balik duluan nih, udah langsung jalan duluan lah gitu ke titik awal gitu. Mungkin mereka udah jalan, ya udah kita lanjut aja gitu jalan buat nemuin mereka. Kita jalan dan akhirnya kita sampai. Pas kita sampai bang, itu gue kaget banget karena suasana di situ, cuaca di situ terang ternyata. Maksudnya nggak hujan sama sekali, kayak dedaunan pun masih kering gitu, dedaunan gitu. Terus di situ juga angin cuma angin laut biasa doang. Di situ kita kaget banget bang, dan posisi kita basah-basahan di situ karena hujan kan tadi. Terus orang-orang yang camping di situ ngelihat kita tuh ngelihat kayak orang aneh. Ini orang habis dari mana nih? Habis berenang dari mana nih? Kok pada basah kuyup gitu. Terus itu di situ, lah kok gak pada hujan gitu. Kita saling ngelirik gitu. Kok gak pada hujan gitu. Pokoknya jangan fokus ke situ dulu, fokus yang lain gitu. Coba ada yang lain nih di sini udah pada nyampe belum gitu. Akhirnya kita nanya nih ke pengunjung yang lain yang camping di situ. Kak, yang lihat temen kita nggak gitu, bertiga, 2 cewek 1 cowok gitu, bajunya sama kayak kita basah kuyup gitu. Oh enggak tuh, nggak ngerasa ngeliat, malah orang-orang kayak saling lirik gitu, kayak enggak tuh, nggak berasaan, nggak ngelihat ada yang lewat gitu katanya. Di situ kita makin kaget dong bang, makin panik di situ. Wah, ada yang nggak beres nih, kata temen gua nih. Udah nggak bener ini, kayaknya mereka kayak disatin nih. Terus dimarahin nih sama guru gue, kalau ngomong jangan sembarangan ya, mungkin mereka masih nungguin di sana kali. Ya udah balik lagi. Tiba-tiba gue didatengin nih sama tukang warung gitulah. Kenapa gitu, kenapa katanya, ini pak temen kami ketinggalan 3 orang di sana belum balik lagi. Lah emang tadi A-nya dari mana? Kita pasang tendanya di sebelah sana bang. Si bapak-bapaknya diem langsung kayak manggil temen-temennya, sini. Di situ datanglah penjaga pantai gitu. Terus kita kayak cerita lah kenapa, ditanya lah sama penjaga pantai. Di situ kita cerita juga kayak kejadian dari awal tuh kita ceritain semuanya. Wah, kirain kita bakal kayak, oh ya bantu cari. Malah kita di situ dimarahin bang, dimarahin abis-abisan di situ kayak, kan tadi saya udah bilang sore ke kalian kalau camping nggak usah keluar jalur, kenapa kalian malah ngeyel gitu. Ya kita juga sebagai waktu itu kita salah juga gitu, nggak dengerin apa yang penjaga pantai bilang gitu. Kita kayak maaf-maafan gitu, kayak maaf ya pak, kita salah pak, saya minta tolong banget, ini teman saya buat dijemput gitu, soalnya dia belum pulang sama sekali, dari sekarang tuh masih belum pulang gitu, masih belum ada gitu. Di situ kayak nggak tahu penjaga pantainya pokoknya kayak berunding gitu, kayak
nggak tahu nelponin siapa, dan nggak lama kita disuruh nunggu kan di situ bang. Dalam keadaan panik kayak gimana ya, wah ini nggak ada yang beres gitu. Kita kan di situ nggak banyak ngobrol juga bang, yang penting kayak ya udahlah pokoknya yang lain cepet pulang lah, 3 orang itu cepet pulang pokoknya. Sampainya nggak lama tuh bang, itu posisi udah jam 2-an bang, udah jam 2 malam, tiba-tiba datang ustadz gitu, datang ustadz, sama ustadznya itu bawa anak-anak santrinya. Nah, dia tuh kayak guru gitu, guru. Datang dari mana dia? Dia dari naik perahu. Naik perahu? Iya, naik perahu. Kan tadi penjaga pantainya nelpon dari dermaga nih, nggak tahu nelpon siapa. Gak lama dari itu datang kayak kiai gitu, kayak ustadz sama kuncen gitu bang. Kayak kuncen, kayak orang pinter gitu, didatengin lah. Mereka naiknya naik perahu nih, dianterin sama penjaga pantainya yang lain gitu, sama yang lain lah, sama nelayan lain. Dateng terus nyamperin kita kayak kenapa ditanya lah kita semuanya satu persatu gitu. Ya udah di situ guru gue ngejelasin semuanya lagi dari awal, dari cerita ini ke cerita kedua, ketiga, itu di semuanya diceritain sampai kayak mereka bilang oh iya bener. Langsung kayak orang udah paham gitu. Terus orang normalnya kayak bilang disesatin ini mah, dia nggak akan nemu jalan balik, bakal terus di situ terus, di hutan itu terus di situ. Wah di situ kita makin panik dong pas orang pinternya bilang kayak gitu. Waduh pak, gimana dong pak, tolongin dong, please banget, tolongin banget pak, ini mah pak, maksudnya temen saya takut kenapa-napa gitu pak. Kayak ya udah kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana, pokoknya kalian jangan ada satupun yang ikut buat nyariin teman kalian. Kalau kalian mau selamat, kalian tunggu di sini. Ya udah kita nunggulah di situ ya bang, kayak di warung gitulah, warung. Kita nunggu sambil baju masih basah kuyup, belum ada yang ganti bang. Ketaulah pokoknya kita kedinginan pun nggak dirasa gitu bang, karena saking khawatirnya gitu sama 3 orang teman gue yang hilang. Ya udah akhirnya Tat sama anak santrinya gitu ke hutan gitu, terus warga-warga dari situ, terus penjaga pantai sama orang pintarnya ke hutan gitu, ke tempat kita camping tadi gitu. Yeah. Kita disuruh nunggu nih, kita nunggu selang berapa jam, pokoknya setelah setengah 4-an tuh, 4 subuh baru ketemu nih temen gue. Tapi waktu ketemu temen gue dalam posisi nggak sadarkan diri bang. Ketemunya di mana itu? Waktu itu saya kurang tahu karena kita disuruh nunggu. Oh iya. Iya kita disuruh nunggu, mereka datang langsung ngebopong temen kita. Udah nggak sadarin diri. Udah nggak sadarin diri 3-tiganya. Si Akila, si Aras sama si Raka. Nih, satunya cowok, yang tadi cowok kan si Apple, dia udah ngejemput kita nih, dia masih ada nih. Jadi yang hilang tuh 3 orang. Di rukyah gitu, kayak di rukyah sama ustadznya gitu, sama orang pintarnya kayak di rukyah gitu. Nggak tahu, pokoknya mereka kayak baca ayat Al-Quran gitu. Gak lama 2 orang ini sadar. Si Akila sama si Raka ini sadar bang. Yang sedangkan si Ara yang sakit ini belum sadar juga bang. Tapi yang tadinya melek sekarang malah merem posisinya, malah merem. Dan yang lebih anehnya di badannya gitu kayak banyak bekas kerokan gitu, merah-merah. Dari sini sampai ke sini tuh kayak bekas kerokan gitu. Kerokan atau cakaran? Kerokan. Kayak orang yang dikerok terus merah gitu bekasnya. Cuman sedikit-sedikit bang, jadi kayak 1, 2 gitu. Kalau kerokan kan panjang gitu bang. Kalau ini kayak sedikit gitu. Ini kenapa yang satunya belum sadar gitu? Nanti kita coba lagi kata ustadznya kayak gitu. Nah yang temen gue yang 2 ini udah sadar nih, cuman dia kayak orang ketakutan banget bang. Dia nggak ngomong sama sekali, kayak ketakutan. Terus temen gue si Akila nih yang sadar nih nangis kayak pengen pulang gitu. Pokoknya berulang kali dia bilang kayak pengen pulang gitu. Ya udah kita fokus dulu nih ke si Ara nih, karena dia masih belum sadar. Ustadznya kayak ngerukyah lagi sampai akhirnya dia sadar. Tapi bukan dia bang yang ngomong, malah dia tiba-tiba kayak orang kesurupan gitu.
terus kayak ketawa-ketawa. Inget banget itu ketawanya kayak ketawa laki-laki gitu, berat, suaranya tuh berat banget. Budak ieu geus jadi milik aing sia tong diganggu gugat, artinya nih anak udah menjadi milik gua gitu. Kalian nggak usah ganggu gugat, kalian yang datang nyodorin ke saya, ya udah saya makan katanya. Dia ngomong kayak gitu, ngomong kayak gitu dalam keadaan kesurupan. Wah di situ kayak kita di situ kayak panik banget, kayak jangan kayak gitu, jangan kayak gitu, maafin kalau misalnya kita ada salah, kita kayak bilang maaf maaf gitu ke dia yang ngomong kesurupan tuh. Nah akhirnya di ustadznya tuh kayak dibacain apa, kayak pokoknya kayak dibacain ayat Quran gitu sambil diberi minum gitu, sambil diberi minum, gak lama langsung beres tuh kesurupannya. Beres kesurupan, tapi tetep bang, dia nggak sadar diri, si Ara ini tetep nggak sadar diri nih. Di situ kayak ustadznya kayak udah capek gini, sama orang tuanya kayak kayak udah gitu, nih gak beres nih, gak beres nih, kata orang pinternya. Kenapa pak, kenapa, tolongin teman saya gitu. Kita sampai kayak mohon-mohonan gitu. Ya udah, kalau kalian misalnya mau teman kalian sadar, kalian harus nunggu dulu nih di sini. Kalau bisa teman kalian jangan dulu dibawa pulang nih, coba nunggu di sini 3 hari 4 harian lah gitu. Kita coba buat bantu teman kalian yang gak sadar diri ini. Terus orang pinternya bilang kalau teman gue ini sukmanya dibawa masuk gitu. Dibawa kabur sama sosok yang tadi masuk ke tubuh dia. Dibawa kabur gitu, kata orang pinternya itu. Dia bilang makanya nih walaupun raganya nih masih ada nyawanya nih, tapi tetap nggak sadar kayak orang koma, sukmanya tuh masih ketinggalan gitu di sana, masih dibawa kabur, katanya, kata orang pinternya. Ya udah pak, gimana pun caranya selamatin teman saya ini pak. Kita sampai mohon-mohonan gitu ke orang pinternya. Ya udah kalian nunggu di sini, jangan sampai pulang. Ya udah, kita di situ sepakat bang, nggak ada yang pulang satupun itu. Sampai temen gue sadar. Nah ini di situ dibawalah kita ke satu rumah. Satu rumah itu kayak padepokan gitu bang, padepokan milik ustadz tadi. Berarti nyebrang nih? Enggak, naik perahu lagi. Iya, naik perahu lagi, nyebrang lagi, betul. Karena kalau di situ kita nggak mungkin bang, soalnya suasananya udah dingin. Apalagi angin kan, angin laut lumayan juga waktu itu. Jam berapa tuh nyebrang? Itu jam 4 subuh, setengah 5-an itu, waktu mau subuh, sholat subuh itu. Kita nyebrang, tidurlah di padepokan itu. Kita sempat tidur sebentar, temen gue kayak masih nggak sadar, kayak masih koma. Terus paginya itu jam 5:30 lah gitu, 5:30, wali kelas gue nelpon ke pihak keluarganya nih bang, ke pihak keluarga si Ara. Nelpon kalau ngebilangin kalau misalnya kejadiannya kayak gini, semuanya diceritain ke keluarganya. Wah di situ keluarganya marah besar bang. Kayak, wah kalian ngapain anak saya, ha? Gimana si Ara ini, si Ara bisa kayak gini nih, tanggung jawab kalian. Saya nggak mau tahu kalau si Ara sampai kenapa-napa, saya laporin kalian ke kantor polisi. Itu ditelepon jelas banget bang. Kita kayak yang lagi istirahat, itu posisi di loudspeaker, suaranya kayak langsung, kenapa bu, ibu guru gue sampai kayak diem gitu, kayak ya bu maaf bu, kayak cuma bilang gitu doang gitu. Maaf bu, itu sampai dimarahin tuh sama pihak keluarganya gitu. Akhirnya dari pihak keluarganya bilang lagi, saya nggak mau tahu, kalian nggak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Siang nanti saya bawa anak saya pulang. Saya bawa ke rumah sakit. Kalian nggak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Seharusnya saat kejadian itu kalian langsung bawa ke rumah sakit, bukannya tidurin di tempat orang, katanya, kata keluarganya kayak gitu. Saya jemput anak saya siang nanti, dan iya benar dijemput bang. Di situ kita berusaha buat nahan bang, karena cerita dari orang pintar tadi, si Ara ini disuruh nunggu dulu di sini, nggak boleh sampai pulang. Buat dipulihin lah gitu, buat supaya dia sadar gitu. Sedangkan keluar dari pihak keluarga nih mau dibawa pulang, buat dibawa ke rumah sakit nih anaknya gitu. Kita saling nanya-nanya, gimana dong bu nih, masa si Ara dibawa pulang sih bu, padahal kan tadi orang pintarnya bilang kayak gini. Ya ibu juga udah berusaha ngeyakini keluarganya, tapi keluarganya keras, dan kita pun nggak ada
istilahnya keluarga gitu. Dia kan itu kan pihak keluarganya yang mau, gimana dong katanya kayak gitu. Ya udah kita bilang ini ke ustadz sama orang pinternya kalau mau dijemput sama pihak keluarganya. Kayak ustadznya bilang kalau misalnya mau dijemput ya udah, cuman kalau misalnya nanti kejadiannya ada apa-apa di luar tanggung jawab kami sebagai warga setempat. Kita kan warga setempat udah berusaha nih buat bantu lah gitu istilahnya. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, itu di luar tanggung jawab warga setempat, kata pihak warga di situ sama pihak sama orang pintar sama ustadznya bilang kayak gitu juga. Ya udah kita juga nggak bisa nolak perintah dari keluarganya kan, karena yang mau kan pihak keluarganya juga. Ya udah siangnya itu jam berapa gitu dijemput, pokoknya dibawa pulang ke mobil, itu dia langsung bawa pulang. Nah pas datang kita dimarahin lagi sama keluarganya, wah habis-habisan dimarahin bang, kayak ditunjuk-tunjuk gini satu-satu semuanya, kalau misalnya ada apa-apa gue laporin lu ke polisi katanya kayak gitu. Bawa pulang lah si Ara, langsung bawa ke rumah sakit, dan di situ kita juga nggak mau gak mau kita pulang juga bang. Kita pulang tapi kita nggak langsung ke rumah sakit nih bang, karena badan tuh kayak belum istirahat tuh, ke badan belum istirahat nih bang, masih berat banget gitu. Jadi kayak kita pulang masing-masing dulu nih ke rumah, kayak buat mandi, buat istirahat sebentar lah gitu. Kita pulang masing-masing ke rumah, sorenya kita kembali ke rumah sakit. Pulang tuh langsung balik ke rumah, terus istirahat sebentar, langsung sorenya kembali ke rumah sakit buat nengokin si Ara. Ya udah semuanya kembali ke rumah sakit, kita datengin si Ara. Di situ si Ara masih biasa lah, masih di ruang IGD gitu bang ya, masih belum dapat kamar. Terus nanya kan kita ke keluarganya kayak nggak mau lah kita datang ke situ tuh, kayak marah-marah gitu. Marah-marah lagi. Ya, pasti kita juga ngerasa pasti kita salah juga maksudnya, tapi yang kita juga nggak akan mau kejadian kayak gitu tuh, nggak akan mau gitu. Ini tuh namanya musibah gitu. Udah kita tetap berusaha buat nengokin nih, karena ya mau gak mau kejadian ini pas bareng sama kita, jadi ya mau gak mau kita harus temenin juga gitu. Sorenya kita temenin sampai maghrib tuh bang, dia masih belum sadar juga. Ya udah kita pulang gitu, nggak mungkin juga kita kan 24 jam di rumah sakit, nggak bisa gitu. Kita pulang maghrib ke rumah masing-masing, selama 2 hari 3 hari 4 hari masih belum ada kabar soal si Ara nih, masih dalam keadaan koma. 5 hari kita ke rumah sakit lagi, terus di situ pihak rumah sakit bilang kalau misalnya si Ara ini nggak ada riwayat penyakit sama sekali. Jadi si Ara ini dalam keadaan normal bang. Dalam keadaan normal, kayak jantung, lambung semuanya normal semua, tensi darah juga normal. Jadi nggak ada riwayat penyakit apapun gitu dari pihak rumah sakit sendiri. Bahkan waktu itu pihak rumah sakit langsung nanya nih ke kita-kitanya, kejadiannya kenapa kok bisa kayak gini nih anak gitu, kenapa. Terus kayak kita ceritain semuanya, oh berarti ini memang penyakitnya bukan penyakit medis nih, ini harus diarahin ke non medis nih. Cuman tetap ke pihak keluarganya nggak percaya hal kayak gitu bang. Jadi tetap pokoknya ini anak saya mau diobatin, udah sembuh selesai bawa pulang. Itu prinsip keluarganya kayak gitu waktu itu. Ya kita juga waktu itu berusaha juga bang, berusaha buat ngeyakinin keluarganya, cobalah bu, ke bawa ke orang pintar atau ke kiai gitu buat coba disembuhin, atau kita istilahnya cari perantara. Tapi tetap keluarganya nggak mau gitu. Yang penting anak saya udah dibawa ke rumah sakit, udah gitu. Kayak gitu. Ya udah gitu, hari ke-6, hari ke-7 kita dapat kabar nih bang, kalau si Ara udah sembuh. Si Ara udah sembuh, udah bangun. Gue dapet kabar dari sepupunya, ini si Ara udah bangun nih, udah sembuh, pokoknya udah bisa ngomong lagi nih. Dan akhirnya kita siangnya ke sana bareng-bareng semuanya buat nengokin dia juga. Wah pas ngeliat dia sembuh tuh kita ngerasa lega banget bang, ngerasa lega banget karena ya akhirnya kita maksudnya selamat lah gitu, nggak ada apa-apa gitu kejadiannya. Alhamdulillah selamat, dia masih dia udah bisa duduk juga waktu itu, udah bisa duduk. Terus kayak ngelihat kita datang tuh dia seneng banget gitu. Kalian dari mana aja gitu, kalian dari mana aja baru datang.
Terus kita biasa lah ngobrol-ngobrol gitu, dan di situ tuh kita nggak ada pembahasan apapun mengenai camping bang. Karena kita fokusnya buat kesembuhan dia aja gitu. Ya cepet ya pulang ya, cepet pulang, kita nanti main-main lagi kemana. Dia juga nggak mau cerita kejadian itu, waktu itu nggak mau cerita juga. Akhirnya dia kayak bilang ini, nanti kalian sore datang ya ke rumah aku, kita buat ngerayain masak-masak katanya, tapi ramean ya satu kelas kalau bisa. Kalau nanti kita masak-masak bakar-bakar di sana ya, di rumah gua katanya kayak gitu. Kata si Ara ini bilang kayak gitu ke kita. Oh ya udah, iya lu pokoknya cepet pulang aja. Ya gue udah disuruh pulang kok nanti sore gitu. Dan ternyata emang iya, waktu tujuh hari ketujuh tuh dia udah dibolehin pulang waktu sadar tuh sorenya. Tapi bang, sedangkan kita datang ke rumah sakit tuh siangnya. Akhirnya kita nggak bisa lama di situ, kita pulang. Ya udah pas sore itu gue tiba-tiba dapet telepon bang. Tiba-tiba dapat telepon dari teman gua, sampai grup WhatsApp gue kayak diteleponin, grup WhatsApp kayak, woi, ini ada info, iya kayak gitu. Rame lah pokoknya di grup WhatsApp tuh. Kenapa? Ternyata temen gue bilang kalau si Ara meninggal dunia bang, sorenya. Si Ara? Iya, yang tadi di rumah sakit temen gue yang lagi sakit itu sorenya meninggal dunia. Padahal tadi kan waktu siang kita nengok itu dia masih udah sembuh nih. Iya, udah sehat dan udah diperbolehin pulang juga sorenya kan. Tapi pas kita udah pada pulang semuanya masing-masing ke rumah di sore harinya, itu gue malah dapat kabar kalau si Ara ini meninggal dunia bang. Kita gak percaya dong, bener lu kalau ngomong orang tadi udah sembuh kok, kata gue kayak gitu. Semuanya pada nggak ada percaya bang, nggak ada yang percaya. Dan akhirnya dibuktiin lah sama temen gue, datang ke rumah sakit buat nengokin. Dan pas ditengokin dia ya udah ditutup ini apa namanya, kain rumah sakit gitu. Udah dibawa dibawa ke tempat jenazah gitu. Wah di situ kita lemes banget badan, kayak gue lagi main game waktu itu di tongkrongan temen gue, langsung kayak lemes di situ, benar-benar saking lemesnya tuh gue nggak bisa buat berdiri tuh susah gitu, kayak saking lemesnya gitu, kayak nggak percaya. Soalnya tadi siang mah dia udah sembuh bang. Karena maksud gue tuh nggak percaya tuh kayak gitu, tadi dia udah sembuh kok sekarang tiba-tiba gue dapet kabar kayak gini gitu. Dan akhirnya sorenya kita langsung ke rumahnya. Iya ampun. Kita semuanya satu kelas tuh bang ke rumahnya buat lihat langsung gitu. Dan ternyata iya beneran dia udah meninggal dunia waktu itu sore harinya, hari ketujuh itu. Hari ketujuh kita sorenya datang ke rumah, di situ semuanya nangis. Wah guru gua, terus teman-teman gue, teman terdekatnya satu kelas tuh semuanya nangis semua, kayak kok bisa sih kayak mendadak kayak gini, padahal kan tadi dia udah sembuh katanya, kayak udah sembuh kok bisa dikenalin gitu kayak gitu. Pokoknya kita di situ ngerasa bersalah banget bang, ngerasa bersalah banget gue, sampai kayak hati gue tuh sakit gitu kayak ngelihat temen gue meninggal gitu, padahal tadi udah sembuh tuh kayak ngerasa sakit banget, tapi nggak tahu karena sakitnya karena apa gitu. Hati gue tuh kayak nyelkit banget ngeliat ke temen gue sambil lemes. Si Akila nih temen deketnya yang paling kejar nangisnya gitu, bangun kayak gitu, kayak orang tuanya sampai ini apa namanya, ibunya sampai pingsan waktu itu, sampai pingsan. Wah kita cuma bisa lihat dari luar waktu itu, gak dibolehin masuk ke dalam. Gak tahu kenapa tuh waktu itu kita nggak dibolehin masuk ke dalam, kita disuruh di luar aja gitu. Oh di luar berarti aja. masih marah gitu ya? Gak tahu pokoknya pihak keluarga kayaknya masih emosi lah kayak gitu. Kita disuruh tunggu aja di luar, dan kita nggak tahu juga dimandinya kapan. Pokoknya tahu-tahu dia udah pakai kain kapan aja gitu. Sorenya langsung dikuburin bang. Di situ kita semuanya kayak kecewa, maksudnya kayak kecewa sama diri sendiri kita gitu. Kayak kenapa kita nggak bisa selamat gitu, semuanya bisa selamat gitu, pokoknya nggak ada yang kekurangan apapun gitu. Habis pulang dari camping tuh seharusnya kita nanti main lagi gitu, apalagi bulan-bulan itu tuh kita mau acara graduation, perpisahan gitu kan. Tadi gue liburan tuh buat ngerayain acara ujian kelulusan. Nah bulan depannya kita mau acara kelulusan, acara graduationnya. Di situ kayak wah gila, waktu mau acara-acara kayak gini si Ara malah kayak
meninggal gitu, kayak semuanya kayak pada nangis gitu dan gak percaya juga. Dan ini gue dapet cerita dari sepupunya bang. Jadi waktu di rumah sakit, waktu sebelum dia dinyatakan diperbolehkan pulang sore harinya, dia udah preparean semua, udah ganti baju. Tiba-tiba dia bilang mau merasa mual katanya. Merasa mual, pengen ke kamar mandi rumah sakit katanya. Ya udah dia kamar mandi rumah sakit. Di kamar mandi rumah sakit, pihak keluarnya ngedengar ada yang suara orang jatuh di rumah sakit. Di kamar mandinya tuh ngedengar suara orang jatuh. Pas dilihat ternyata si Ara jatuh, udah di bawah. Tapi masih keadaan duduk gitu jatuhnya. Dia lagi muntah darah ternyata di situ bang. Muntah darah itu darahnya kalau misalnya di emberin tuh bisa 2 ember katanya. Banyak banget. Saking banyaknya bang. Itu sampai darah. Ini bajunya warna biru semua itu sampai jadi warna merah bang. Saking banyak darahnya gitu. Terus di situ darahnya juga kayak gumpalan-gumpalan gitu. Kayak darah hidup gitu, gumpal gitu, kayak gerak gitu darahnya katanya. Itu gue dengar cerita dari pihak keluarganya kayak gitu. Terus ya udah di situ gue kayak pas ngedengar cerita itu kayak gak nyangka gitu, kayak gak mungkin kejadiannya bisa karena camping, karena menstruasi, gak mungkin juga gitu. Kalau misalnya dipikir secara logika, tiba-tiba jadi kayak gini gitu, gak mungkin juga. Gue masih banyak pertanyaan yang gue pengen tanya nih sebenarnya, yang belum kejawab tuh masih gue pikirin waktu itu tuh. Kita kayak setelah meninggalnya si Ara nih, itu masih dalam keadaan berduka ya bang. Kita sempet setiap sorenya kita buat ikut tahlil gitu ke rumahnya selama 7 hari. Dan setelah meninggalnya itu kita sempet beberapa orang didatengin termasuk gua bang. Didatengin sama almarhum Ara ini. Nah kalau dari mimpi gue nih bang, tuh gue didatengin sama almarhum, cuman almarhum ini nggak bilang apa-apa. Cuman mimik mukanya tuh kayak orang sedih tapi pengen pulang gitu. Sedih kayak orang yang pengen pulang tapi nggak bisa gitu. Dan posisinya dalam mimpi itu dia nggak pakai busana bang. Jadi kayak telanjang gitu. Telanjang bulat, dia nggak pakai busana. Lagi duduk, gue nggak tahu duduknya lagi di apa itu, udah kayak soalnya kurang jelas tuh mimpinya, kayak lagi duduk aja gitu di satu tempat. Sedangkan teman gue yang lain ada beberapa yang dimimpiin, termasuk teman dekatnya kayak dimimpiin sama almarhum Ara. Almarhum Ara ini dimimpiin dia kayak bilang, oh kenapa kalian ninggalin aku gitu, kayak aku masih di sini nunggu kalian buat jemput, katanya kayak gitu. Buat jemput, aku masih di sini nunggu kalian buat jemput, katanya kayak gitu. Didatengin ke si Akila ini di mimpinya. Di situ kita langsung ketemu bareng semuanya, kayak ayo kita ketemu gitu sama yang lain gitu. Setelah kematiannya itu kita sempat ketemu nih beberapa kali. Terus di situ kayak kita disitulah baru cerita satu sama lain gitu tentang kejadian si Ara meninggal. Si Akila cerita juga di situ, dia cerita semuanya. Si Bagas cerita tentang ngeliat sosoknya, dan si Bagas pas cerita itu dia ngelihat sosok di tenda cewek bang. Jadi pas dia ngambil air bang, nih si Bagas yang waktu itu dia ngambil air ke tenda, dia posisi ngambil air ke tenda, mau ke tenda cowok ngambil airnya, tapi pas dia mau ngambil air nih, itu masih jauh ke tenda bang, masih ngelangkah. Dia ngedengar suara orang yang lagi ngunyah, lagi ngejilat gitu. Suaranya sama persis yang tadi si Ara dengar, sama almarhum dengar, suaranya kayak gitu katanya. Dia ngedengar suara itu berulang kali di tenda cewek di dalam tapi. Dan ya udah dia kayak jongkok itu buat ngelihat sedikit gitu, karena posisi resletingnya masih kebuka setengah nih bang, kebuka setengah. Dan pas dia lihat ternyata sosok hitam yang gue lihat itu dia juga lihat temen gue di tenda cewek itu. Di tenda cewek itu dia sosoknya itu lagi ngejilatin bekas pembalut gitu. Pokoknya lagi ngejilatin bekas pembalut gitu lah pokoknya sosoknya itu, hitam gede pokoknya. Nah pas temen gue lihat nih langsung teriak, dan langsung posisinya katanya sosoknya itu langsung ngelihat ke arah temen gue.
kayak nengokin kepalanya keluar tenda. Jadi ini kan tendanya resletingnya kebuka setengah nih bang. Terus kayaknya kepalanya keluar gini, posisi tubuhnya masih di dalam, jadi kayak lehernya manjang, kayak nengok gini, lihat temen gue gini sambil melotot katanya, sambil melotot gitu matanya katanya. Terus temen gue teriak kayak orang nge-freeze gitu, kayak pengen lari tapi nggak bisa gitu, kayak ketahan. Terus di situ langsung dia jatuhin diri gitu, jatuhin diri di lantai langsung kayak orang linglung. Itu kejadian temen gue yang waktu itu dia ngambil air minum. Nah sedangkan yang lain ini cerita juga dari si Akila. Dari si Akila cerita kalau sebenarnya si Ara ini sebelumnya udah cerita ke si Akila tentang kejadian dia waktu di tenda itu. Waktu dia lagi lagi posisi lagi main ganti pembalut gitu, dan ternyata sosok yang lagi ngejilatin pembalut itu ternyata itu pembalut si Ara bang. Dan si Ara itu posisinya kabur, terus bekas pembalutnya nggak dia bersihin bang, jadi dia langsung taruh aja gitu, nggak sempet dia bungkus sama kresek, nggak sempet dia, jadi langsung ditaruh aja, saking paniknya dia langsung lari ke pantai waktu dia ganti pembalut itu. Jadi yang di si teman gue si Bagas ini lihat itu adalah bekas pembalut si Parah bang, yang sosok itu jilatin kayak gitu. Jadi makhluk itu lagi ngejilatin bekas pembalutnya si Parah. Dan si Parahnya mungkin lupa dia kalau dia lagi ganti pembalut nih. Sedangkan bekas pembalutnya nggak dia kresekin nih bang. Jadi langsung taruh aja, saking paniknya dia langsung lari gitu. Itu cerita. Jadi kita sambung-sambungin nih ceritanya. Karena cerita dari si Bagas nih sosoknya lagi jilitin pembalut, sedangkan cerita dari si Akila ini nyeritain kalau si Parah ini si Ara ini dalam kondisi menstruasi dan posisi lagi di tuh lagi ganti pembalut. Jadi kita sambungin nih ceritanya bang, biar jadi nyambung gitu. Dan ternyata oh iya bener juga ya ceritanya kayak bisa nyambung gitu katanya, kayak gitu waktu kita kumpul tuh kita saling cerita lah gitu. Dan teman gue nih si Epul yang waktu itu cari nelayan, dia juga ngeliat sosok juga, tapi yang dia lihat sosok perempuan ininya nggak ada katanya, robek gitu, robek, rambutnya panjang, kayak ngeledekin gitu, ketawa tapi kayak orang ngeledekin kita. Itu semuanya kita ceritain di situ di waktu kita kumpul tuh. Nah setelah kejadian itu, setelah almarhum, setelah meninggal, gue sempat kayak beberapa diganggu gitu bang. Yang pertama itu gue posisi lagi di depan rumah bang, itu posisi lagi gerimis-gerimisnya, kayak gue datengin sama satu sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya hitam, nutupin wajah gitu, nutupin wajah. Dan itu sempat gue kerekam kamera juga bang. Jadi gue sempet ngerekam kamera, gue pengen tahu nih di kamera ada nggak sih, karena saking penasarannya gue kenapa nih setelah almarhum kok ngerasa ada gangguan gitu. Gue sempet rekam itu sosoknya itu kayak rambut panjang, terus pakai baju putih, dia lagi di belakang pohon pisang, lagi berdiri kayak gini. Dan itu sempet gue rekam. Dan satu lagi bang, yang sempet gue rekam itu gue lagi main game tuh bang di ruang tamu, posisinya di ruang tamu, di pinggirnya itu gue ada galon bang, ada galon yang isinya air. Nah galonnya itu ada pompa airnya bang, pompa air yang digital, yang kalau kita pencet langsung jalan sendiri kan. Nah di situ gue ngerasa nggak ada yang mencet bang, ada yang mencet, nggak ada siapapun orang di situ, termasuk orang tua gue pun nggak ada di rumah waktu itu. Nah pas gue lagi main HP nih bang di posisinya, tiba-tiba pompa air yang digital itu nyala sendiri bang, dan itu keluar airnya langsung. Jadi jalan mati, jalan mati, jalan mati, dan itu ada lampunya kan kalau yang digital, jadi ketahuan kan. Terus airnya juga keluar sendiri, jadi ada jeda mati, jeda mati, jeda mati. Itu sempat kerekam juga sama gue. Kayak buat nyeritain ke teman gue nih, kok gue ngerasa ada yang ganggu nih. Dan ternyata teman gue pun sama kayak ngerasa ada gangguan juga gitu. Pokoknya banyak lah gitu kayak gangguan-gangguan setelah kematian almarhum, kita gak jauh dari gangguannya tersebut. Berarti teman-teman semuanya itu gak ada yang lihat langsung jenazahnya Ara seperti apa? Gak ada, bahkan gue pun gak pernah lihat jenazahnya langsung. Iya, nggak ngelihat kondisi arahnya. Jadi pada saat dikafani segala macam. Nggak lihat. Jadi pas kita datang tuh dia udah langsung dikafani gitu.
langsung beres dikafani gitu. Dan Ara itu meninggal setelah muntah darah itu? Setelah muntah darah itu sore harinya. Uh. Jadi itu hari ke-7 Bang. Iya. Hari ke-7 di rumah sakit, siangnya dia udah sembuh, sorenya dia muntah darah, kemudian sore itu pun dia meninggal dunia. Di kamar mandi? Kamar mandi. Jadi pada saat ditemukan sudah? Enggak, belum. Jadi dia masih sempat sadar nih Bang. Oh. Masih muntah darah gitu. Soalnya dari luar tuh kedengaran suara orang jatuh. Ternyata yang jatuh si Ara di kamar mandi. Kayak langsung lah kayak buat dibawa ke ruang ICU gitu. Kayak buat dilihat nih di ronsen semuanya. Tapi ternyata langsung meninggal juga hari itu. Sore itu juga. Nah berarti kan sempat diperiksa lagi nih? Iya, sempat diperiksa lagi. Hasilnya apa sebenarnya? Hasilnya normal. Iya, dari pihak rumah sakit tetap ngatain kalau misalnya normal gitu. Nggak ada gejala apapun sama sekali. Dia muntah darah pun nggak bisa dijelaskan? Nah, waktu muntah darah, pihak rumah sakit mengatakan kalau misalnya Ara ini kayak mungkin bekas dari masuk angin gitu, kayak mungkin dari kelelahan, dari kecapean dia kayak muntah gitu. Karena dari pihak rumah sakit sendiri bilang kalau almarhum ini nggak ada riwayat penyakit sama sekali, jadi normal semuanya. Oke. Lu itu kan teman sekolahnya nih ya, yang sekelas bahkan. Sekelas bahkan ya. Jadi 12 orang itu sekelas nih. Iya. Selama 3 tahun bareng lah. Iya, betul Bang. Ara punya penyakit? Enggak, sama sekali. Setahu gua dia nggak punya penyakit sama sekali. Bahkan ketika di kelas nih selama 3 tahun dia tuh orangnya yang paling semangat Bang. Dalam semua hal, bahkan sebelum kita mau camping, dia yang orang yang pertama yang paling excited buat camping. Dan jarang sakit? Betul sekali, jarang sakit banget. Dia jarang sakit karena pertama dia tuh yang paling rajin sekolah bahkan. Di kelas tuh yang paling rajin sekolah, nggak pernah ada izin sakit, izin apapun itu dia nggak pernah ada gitu. Kayak masuk terus. Makanya kita ngerasa si Ara ini nggak ada penyakit apapun gitu. Dan pas kita tanya ke pihak rumah sakitnya betul kalau misalnya almarhum ini nggak punya riwayat penyakit apapun. Nggak punya riwayat? Ya, jadi nggak punya riwayat penyakit yang serius. Oke. Lalu setelah Ara meninggal, warga di sana tahu nggak informasi? Nah, itu yang bisa jadi pertanyaannya Bang sampai sekarang. Pokoknya setelah almarhum meninggal tuh, nggak berselang lama almarhum meninggal, itu wisata pulau tersebut langsung ditutup Bang. Anehnya. Sedangkan dari pihak kami nggak ada yang memberitahukan ke warga sana. Karena kita nggak ada kontak komunikasi ya Bang. Terus kita nggak punya saudara atau teman yang ada di sana juga. Jadi ya udah, jadi lost contact aja. Dari kejadian itu pun kita nggak pernah ke sana lagi gitu. Tapi sempat gue dengar, jadi setelah almarhum meninggal ini pulau tersebut langsung ditutup. Nah makanya itu jadi aneh banget gitu. Kok bisa pas gitu momennya gitu, pas almarhum meninggal langsung wisata itu ditutup. Berarti kejadian Ara yang ganti pembalut itu pada saat dia minta izin ke tenda ya? Iya. Bukan yang pipis ya? Iya, bukan yang pipis itu malah temennya si Akila sama satu lagi si Cynthia berdua kayak gitu. Iya benar-benar. Agak-agak lupa gue tadi ya. Nah untuk respon warga nih ketika ngeliat kejadian Ara tuh ya, itu gimana tuh? Waktu kejadian responnya dari warga itu ya pertama mereka malah marah dong, kayak merasa sebelumnya belum ada kejadian kayak gini nih, sebelumnya kok bisa ada kejadian kayak gini sih di tempat kami gitu. Sebelumnya nggak ada ya kejadian kayak gini dan kalian pun salah, kenapa kalian nggak ikuti omongan penjaga pantai kalau misalnya pasang tenda nggak boleh keluar dari jalur, kenapa kalian malah milih jalur sendiri katanya. Itu reaksi dari warga. Cuman dari pihak warga sendiri masih membantu kita sih Bang waktu itu. Kita sampai sempat dibawa ke padepokan milik ustadznya gitu, buat disuruh istirahat, buat kayak nyembuhin si Aranya itu. Iya. Oke. Sekarang gimana kabar dari keluarganya? Apakah masih emosi gitu? Setelah almarhum meninggal, kita udah berusaha kayak buat minta maaf kayak gitu, buat minta maaf semuanya. Kita udah, kalau misalnya dibilang capek, kita minta maaf nggak pernah capek, karena kita setiap ketemu tuh selalu bilang maaf ya Bu. Dan alhamdulillah untuk sekarang dari pihak keluarganya sendiri kita udah kayak komunikasi udah baik gitu. Jadi udah baik.
Jadi nggak ada istilahnya dendam ataupun apapun, nggak ada dari pihak keluarga pun ya. Dia udah kayak udah mengikhlaskan lah gitu. Sudah Udah, aman ya. ya sudah mengikhlaskan, mungkin karena mungkin udah jadi patokan lah katanya dari pihak keluarganya. Kita juga dipatokan umur, mungkin kita nggak ada yang tahu katanya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, bapak ibu ikhlas katanya kayak gitu. Dan sebelum kesini juga gue sempet kayak kontekan gitu sama pihak keluarganya. Udah izin ya? Udah izin, betul. Udah izin dulu. Oke. Harus izin soalnya. Oke. Terakhir Ril, kita bareng-bareng lah ngajak teman-teman untuk mendoakan almarhumah Ara ya. Boleh? Boleh. Lo yang mimpin, boleh? Yuk. Ini kejadian yang ngebuat gua nggak bisa dilupain sampai sekarang. Momen yang dimana seharusnya itu akan menjadi kenangan yang baik, Bang, malah menjadi kenangan yang buruk bagi kita, bagi gua sama temen-temen gue yang lainnya. Setelah Ara meninggal gitu. Dan buat teman-teman semuanya, saya pengen kita bantu doa bersama untuk almarhum teman saya, Ara. Semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kuburnya dilapangkan dan dosanya diampuni. Amin. Kita berdoa mulai. Udah ya, udah agak tenang kan ya. Ya, jadi sekali lagi semoga di cerita yang udah Ariel sampein itu udah banyak pelajaran juga, dan almarhumah Ara udah tenang di sisinya ya. Ariel, thank you udah datang ke Lentera Malam, udah berbagi ceritanya. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Ariel izin pamit. Bye.